Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral. Kita lihat definisinya. Jadi integral itu disebut juga dengan antiturunan. Kalau misalnya fungsinya itu sama dengan fx, kalau misalnya kita integralkan, dia akan menjadi f besar. Di sini, ini lambang integral. Integral fx dx. Jadi f itu disebut dengan integral. Dari gambar di samping ini memperlihatkan antiturunan dari fx sama dengan 2x, kurvanya yang berwarna merah. Antiturunannya atau integralnya adalah x kuadrat tambah c, kurvanya yang berwarna hijau. Di sini integral ini definisinya itu integral x pangkat r dx itu kan sama dengan x pangkat r tambah 1 dibagi r tambah 1 tambah c. Syaratnya apa? Syaratnya adalah r-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kalau misalnya ada fungsi u pangkat r, integral u pangkat r, di mana u aksen x dx itu akan sama dengan u pangkat r tambah 1 dibagi dengan r tambah 1 tambah c. Integral sin x sama dengan min cos x, integral cos x dx sama dengan sin x. Sifat linear juga berlaku dalam integral. Jika integral k fx dx itu akan sama dengan k-nya kita keluarkan, integral fx dx. Kalau misalnya penjumlahan, integral fx tambah gx dx itu akan sama dengan integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Begitu juga untuk pengurangan. Kita lihat contoh yang pertama. Integral 8x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x tambah 5 dx. Berarti ini pangkatnya bertambah 1 dibagi dengan pangkat tambah 1. Ini juga pangkatnya bertambah 1. Di sini 2 tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1. Ini juga pangkatnya bertambah 1 dibagi 1 tambah 1 pangkatnya. Ini karena 5. Jadi integral dari konstanta itu sama dengan 5x. Kenapa? Karena konstanta itu sebenarnya kan adalah 5x pangkat 0. Kalau 0 tambah 1 berarti kan 1. Sehingga 5x tambah c. Kita selesaikan ini, berarti 8x pangkat 4 dikurang 4, dikurang 3x pangkat 3 per 3, tambah x kuadrat per 2, tambah 5x tambah c. Sehingga kita peroleh hasilnya yang ini. Kita lihat contoh kedua. Apabila ada perkalian dua buah fungsi, mencari integralnya itu adalah kita selesaikan dulu fungsinya, aljabarnya. Sehingga kita peroleh 2x kuadrat tambah 9x kurang 5 dx. Baru kita integralkan. Pangkatnya bertambah 1 dibagi dengan pangkat tambah 1. Ini pangkat 1 tadi kan? Jadinya x pangkat 2 per 2. Dikurang 5x tambah c. Kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga adalah integral dari 1 akar pangkat 3x kuadrat tambah 2 pangkat 5 dx. Berapa integralnya? Kalau misalnya mengerjakan soal seperti ini akan lebih gampang kalau misalnya kita buatkan pangkatnya, kita naikkan ke atas menggunakan sifat eksponen. Berarti ini akan sama dengan 3x tambah 2 pangkat min 5 per 3 dx. Sama konsepnya dengan yang tadi, pangkatnya bertambah 1 dibagi dengan pangkat bertambah 1 ya tadi. Min 5 per 3 tambah 1 dibagi dengan min 5 per 3 tambah 1. Ini 1. Kenapa sepertiga? Karena turunan dari 3x tambah 2 ini adalah 3. Sedangkan di sini nggak ada 3-nya. Berarti kita kali dengan sepertiga. Sehingga kita peroleh min setengah 3x tambah 2 pangkat min 2 per 3 tambah c. Kita positifkan, berarti ini kita turunkan ke bawah. Jadinya seperti ini. Ini rumus integral. Integral dari sin itu sama dengan integral dari cos sama dengan sin, integral dari sin sama dengan min cos, integral dari sekan x dx sama dengan tangen x, integral dari kosekan x dx sama dengan min kotangen x, integral tangen sekan sama dengan sekan x, integral kotangen sekan kosekan x dx sama dengan min kosekan x. Ini, tentukan integral tak tentu dari x pangkat 3 tambah sin x dx. Gimana cara menyelesaikannya? Berarti kita integralkan aja menggunakan sifat kelinieran, sifat penjumlahan. Berarti integral x pangkat 3 dx ditambah dengan integral sin x dx. Ini berarti pangkatnya tambah 1, jadinya 1/4 x pangkat 4 ditambah integral dari sin sama dengan min cos x tambah c. Lalu ini, tentukan integral tak tentu dari sin x dikurang cos x kuadrat.
Berarti kita jabarkan dulu, jadinya sin kuadrat X dikurang 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Dengan sifat trigonometri, di mana sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, di mana sin 2X sama dengan 2 sin X cos X, maka ini akan menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikurang min 2 sin X cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin 2X. Baru kita integralkan, berarti integral 1 dx dikurang integral dari sin 2x. Integral x 1 sama dengan x, integral dari sin sama dengan min setengah cos 2x. Kenapa dikali setengah? Karena turunan dari 2x itu adalah 2, sedangkan di sini nggak ada 2-nya, berarti kita kalikan dengan setengah agar 2-nya tadi hilang, sehingga kita peroleh x tambah setengah cos 2x tambah c. Ini teorema dasar kalkulus. Kalau misalnya integralnya ada batasnya, integral dari A sampai B fx dx itu akan sama dengan fb dikurang dengan fa, dimana keterangannya fx sama dengan persamaan kurva, A dan B batas bawah dan batas atas. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan integral dari 3x kuadrat tambah 2x tambah 5. Prinsipnya sama dengan yang tadi, berarti pangkatnya ditambah 1 dibagi dengan pangkat tambah 1, sehingga integralnya kita peroleh x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x. Batasnya dari 3 sampai 1, dari 1 sampai 3. Berarti kita ganti dulu x-nya dengan 3. Kita masukkan ke persamaan ini dia. Kita ganti persamaan ini dengan 1, ini dia. Sehingga kita peroleh 27 tambah 9 tambah 15 kurang 7 sama dengan 44. Lalu ada lagi namanya integral substitusi. Integral substitusi ini adalah jika U sama dengan Gx didefinisikan dengan X sama dengan G inverse U, dan G inverse U keduanya mempunyai derivatif yang kontinu, maka intervalnya masing-masing, dan F kontinu pada interval G min 1 pangkat min 1 didefinisikan dengan, jadi kalau misalnya kita bilang integral substitusi ini jika ada dua buah fungsi, di mana fungsi satunya merupakan turunan dari fungsi yang berpangkat tinggi, maka itu adalah integral substitusi. F Gx, G aksen X dx itu akan sama dengan integral Fu du. Ini contohnya, 2x tambah 5 pangkat 2000. Berarti U-nya kita misalkan 2x tambah 5, du-nya berapa? Du-nya turunan dari sini sama dengan 2. Kita cuma punya dx di sini. Berarti agar si ini menjadi dx, ini 2 dx ini, du-nya berarti kita kali setengah. Sehingga ini akan sama dengan setengah U pangkat 2006. Berarti kita integralkan seperti biasa, pangkat yang bertambah 1 dibagi dengan pangkat tambah 1. Ini dia hasilnya. Kita lihat contoh berikutnya, X dikali 3x kuadrat tambah 5 pangkat 2006. Kita lihat yang pangkatnya tertinggi, 3x kuadrat tambah 5. Turunan dari 3x kuadrat itu adalah 6x. Kita punyanya X, berarti ini adalah integral substitusi. Karena ada perkalian dua buah fungsi, di mana fungsi 1 merupakan turunan dari fungsi yang berpangkat tinggi. Di sini 6x turunannya harusnya. Sedangkan kita cuma punya X, berarti kita kali 1/6. Kita kali 1/6. Makanya di sini jadinya 1/6 U pangkat 2006. Sehingga kita peroleh 1/12042 3x kuadrat tambah 5 pangkat 2007. Lalu ada lagi integral parsial. Kapan integral parsial ini kita gunakan? Jika ada perkalian dua buah fungsi dan fungsinya itu bukan merupakan turunan dari fungsi yang lain. Berarti cara kita mengintegralkannya kita gunakan ini. UV sama dengan integral V du, integral U dV. Integral U dV itu akan sama dengan UV dikurang integral V du. Ini contohnya. U-nya berarti Fx, du-nya F aksen X. Ini V-nya sama dengan Gx, berarti dV-nya G aksen X. Ini contohnya. Tentukan X kali E pangkat X, berarti U-nya X, du-nya dx, dV-nya E pangkat dx, integral ini sama dengan E pangkat X tambah C. Berarti integral V du sama dengan UV dikurang V du. Di sini. Integral U dV, di sini integral U dV itu akan sama dengan UV dikurang integral V du. Sehingga kita peroleh E pangkat X kali E pangkat X dikurang E pangkat X tambah C.
Lalu ada lagi integral x cos x dx. Kita apakan dia? Berarti kita menggunakan yang parsial juga. U sama dengan x, du-nya sama dengan dx, dv-nya sama dengan cos x, v-nya sama dengan sin x. Berarti integral u dv dikurang sama dengan uv dikurang v du akan sama dengan x sin x dikurang integral sin x. Sehingga kita peroleh x sin x tambah cos x tambah c. Lalu ada lagi integral fungsi rasional. Fungsi rasional itu fungsinya fx itu akan sama dengan fx gx. Ada 3 di mana fx dan gx merupakan polinom, maka fungsi fx disebut pecahan rasional. Ada 3 kondisi, fx kecil dari gx, maka fungsinya disebut sebagai fungsi rasional nyata. Fx tambah besar dari gx, fungsinya disebut sebagai fungsi rasional tak nyata. Integral rasional dapat diselesaikan dengan cara melihat akar dari fungsi gx-nya. Ini 4 kemungkinannya. Akar realnya berlainan, akarnya berupa faktor berurang, akarnya berupa faktor kuadrat yang berbeda, akarnya berupa faktor kuadrat yang sama. Ini contohnya, contoh faktor linear berbeda. 2x tambah 1, cari integralnya per x kuadrat kurang 3x tambah 2. Berarti faktornya ini penyebutnya bisa kita faktorkan. Kita misalkan A per faktor ini, B tambah B. Kita samakan penyebutnya. Setelah kita samakan penyebutnya, kita selesaikan aljabarnya. Kita sama dengankan dengan yang ini. Sehingga kita peroleh A tambah B sama dengan 2, min 2A tambah B kurang min 2A kurang B sama dengan 1. Sehingga diperoleh A sama dengan min 3 dan B sama dengan 5. Ini kita eliminasi. Ini. Berarti kita dapat A-nya tadi, kita dapat B-nya. Baru kita integralkan. Misalnya U-nya X kurang 1, DU-nya sama dengan DX, V sama dengan X kurang 1, X2, DV-nya sama dengan DX. Berarti ini akan sama dengan min 3 per U-nya ini faktornya tadi tambah 5 per P. Integral 3 per U sama dengan ln U. Ini, sehingga diperoleh ln X kurang 2 pangkat 5. Ini pangkatnya naik ke atas. Karena kurang, berarti kan dengan sifat logaritma itu sama dengan kurang. Dibagi X kurang 1 pangkat 3. Tambah C. Ini faktor linear berurang. Integral dari x tambah 1 dibagi dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Berarti faktornya itu adalah x kurang 1 kuadrat. Kita buat seperti ini, kita samakan penyebutnya. Lalu kita selesaikan aljabarnya. Ini kita eliminasi, kita peroleh B-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 1. Di sini dia. Setelah itu kita integralkan. Sehingga kita peroleh ln X kurang 1 mutlak X kurang 1 dikurang 2 per X kurang 1 tambah C. Ini contoh faktor kuadrat berbeda. Integral dx dibagi X pangkat 3 tambah X. Berarti faktornya itu adalah X kuadrat tambah 1. Kita selesaikan aljabarnya, kita samakan penyebut ini. Kita cari nilai A dan B. Kita peroleh A1, B sama dengan 1, C-nya 0. Lalu kita selesaikan integralnya seperti biasa. Sehingga kita peroleh ln X dibagi dengan X kuadrat tambah 1 tambah C. Ini contoh faktor kuadrat sama. Jadi penyebutnya itu X kuadrat tambah 1, faktornya sama. Berarti ini kita buatkan seperti ini bentuknya. X tambah kuadrat tambah 1, X kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini A, ini BX tambah C. Kita selesaikan aljabarnya. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh nanti yang koefisien X kuadrat kita samakan dengan sini. Koefisien X pangkat 3 kita akan samakan di sini. Koefisien X kita samakan juga dengan yang di sini. Nanti kalau sudah selesai aljabarnya konstanta sama dengan konstanta. Sehingga kita peroleh A-nya 0, B-nya 1, C-nya sama dengan min 1. Lalu kita integralkan, sudah kita peroleh A, B, dan C. Kita integralkan seperti biasa, sehingga kita peroleh setengah ln X kuadrat tambah 1 dikurang ln X kuadrat tambah 1 tambah C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.